menyaksikan tentang apa yang kami alami sebagai hamba Tuhan dalam kami melayani. Karena sesungguhnya firman Tuhan mengatakan, jika kami tahu dan memiliki kepastian tentang kebenaran dan kami tidak menyampaikannya, maka orang tersesat dan disesatkan atau menyesatkan. Maka dengan demikian kami juga akan dituntut. Nah, itulah persoalan betapa sulit Bapak Mama untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan, pengajar, bahkan penginjil. Hari-hari ini banyak orang berpikir tugas tanggung jawab sebagai penginjil, sebagai hamba Tuhan, pelayan, pengajar di berbagai tempat dengan berbagai kondisi yang diizinkan Tuhan untuk orang tersebut berada. Mereka menganggap biasa-biasa saja. Mereka punya kemampuan, keahlian, bahkan kecakapan, sehingga mereka melupakan sesungguhnya apa makna dan tujuan Tuhan memanggil mereka untuk melayani. Dan Bapak Mama, Ibu, anak-anak, saudara-saudaraku yang terkasih, saya mau membagikan ini sehingga dengan demikian sekiranya mungkin kita juga jangan tersesat, bahkan kita juga menolong saudara-saudara kita, keluarga kita untuk tidak terbawa dalam pengajaran-pengajaran yang akhirnya menyesatkan. Dan kalau itu menyesatkan secara kata-kata, baik, tapi apabila pengajaran itu disertai dengan kuasa yang palsu, maka dengan demikian berakibat amat fatal bahwa orang-orang yang tunduk dan menerima ajaran dan kuasa yang disampaikan itu akan terikat, dan orang itu pasti akan menyesatkan orang lain lagi. Dan Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang terkasih, sebagaimana Paulus, dia sungguh berprihatin terhadap jemaat Tuhan yang ada di Efesus, walaupun dia ada terbelenggu dalam penjara. Dia begitu berbeban dan dia perlu menyampaikan surat peringatan nasihat kepada anak didik Timotius. Dia bilang begini, "Hai Timotius, anakku yang terkasih, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah di dalam semua yang engkau telah dengar, engkau telah lihat, engkau telah alami bersama-sama dengan aku, supaya dengan demikian engkau selamat dan orang-orang yang mendengar tentang engkau pun selamat." Nah, hari ini kami perlu menyampaikan itu karena kami mengalami banyak hal. Ya, kebetulan orang tua rohani kami, Bapak Loas, ada di sini, dan juga orang penting di PDG MIT, supaya tolong ini diatur. Karena kami di sini banyak sekali mengalami hal-hal yang menduka citakan, terutama justru hamba-hamba Tuhan yang menyesatkan jemaat Tuhan yang ada. Dan Paulus mengatakan bahwa jika tidak berhati-hati, bukan penyesat itu datang dari luar untuk menyesatkan jemaat, tapi yang menyesatkan jemaat adalah hamba-hamba Tuhan yang ada dalam gereja, pelayan Tuhan, pengajar, penginjil yang ada di tempat itu. Nah, ini kenyataan Bapak Ibu. Kami perlu buka supaya dengan demikian mungkin ada pembaruan. Kita juga yang ada berhati-hati supaya kita tidak terbawa dan mengikuti dan mengajar orang demikian. Pengalamannya begini Bapak Ibu, kami melayani, dan dalam pemberitaan pelayanan itu biasanya apapun orang yang dilayani Tuhan akan bukakan bagaimana cara pelayanan itu. Kalau tidak benar, maka dengan demikian yang dibangun itu adalah tembok yang dilabur putih. Itu perkataan Yesaya, Tuhan sampaikan bahwa itu nabi-nabi palsu melabur tembok yang sesungguhnya harus diruntuhkan, dibangun, tapi mereka membangun tembok yang runtuh itu dan dicat putih supaya kelihatan baik-baik, padahal hancur dan akhirnya musnah. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu, pengalamannya bahwa barusan ini kami melayani, ya saudara kami ini di Rote, ya kami pun keluarga Bapak Ibu, ya saya pun saudari sendiri. Orang di sana mereka orang terpandang, orang kaya, punya berkat, dan mereka punya kerinduan untuk ikut Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan pasti mau ikut jadi hamba Tuhan. Itu ada panggilan lewat berbagai keadaan. Nah, ibu ini dipanggil ikut melayani, kita pun saya pun saudara, dia ikut melayani dengan demikian. Karena inilah basic hamba Tuhan, pengalaman mengalami Tuhan ini sangat minim, sehingga dengan demikian dalam mengajar, menuntun
seseorang menjadi hamba Tuhan kacau balau dan menghancurkan. Bagaimana Bapak Ibu? Orang ini dalam sakit yang parah, dibelenggu, dituntut dosa, tapi ditunjuk sebagai hamba Tuhan dan banyak melayani. Lantas pergi lagi amat amburadul pelayanan yang ada, yang sekarang terjadi di Bapak Rosi, tolong nanti. Itu penumpangan tangan sembarangan. Akhirnya ibu ini karena dipercayakan jadi hamba Tuhan, maka dengan demikian setiap orang sakit yang kerasukan, yang gila, yang berat, dengan semena-mena dalam nama Yesus, saya tumpang tangan, habis tumpang tangan, pulang orang itu aman-aman. Yang tumpang tangan sekarang, sekarang apa yang dialami roh yang menuntut orang tersebut terampil dan menuntut kepada ibu ini. Lantas akhirnya Bapak Ibu didoakan. Ini mari kita berhati-hati. Ketika hamba-hamba Tuhan mendoakan, saya pikir-pikir ini bagaimana jadi hamba Tuhan yang begini. Pengalaman mengalami Tuhan yang dibentuk dengan mentor-mentor itu seperti apa? Ketika mulai didoakan, ibu ini dikerja roh jahat, memburu dengan roh kematian, menakutkan dan terus mengejar. Berpikir sakit, jadi datang ke dokter, kami harus mulai periksa semua aman. Tapi setiap saat tidak bisa tidur, dikejar-kejar roh mau terus menerus. Jadi ketika teringat di roh maka bilang, saudara saya ada di Kupang, ada hamba Tuhan. Maka datanglah di sini. Bahkan lebih ironisnya, lebih parah Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang terkasih. Mari kita berhati-hati ya, walaupun itu hamba Tuhan kok. Dari kami jangan percaya kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dituntut oleh Roh Kudus. Bagaimana orang dalam keadaan penderitaan yang begitu luar biasa, tapi nubuatan Tuhan datang kasih tahu buka kaki dia. Jadi penjaga kaki dia. Sakit ini karena sudah buka kaki dia. Makanya Bapak Ibu hari ini di Jami persekutuan doa ini saya tidak tahu berapa banyak. Tapi persoalannya persekutuan doa yang mengajar orang kepada kebenaran itu bermasalah. Justru mengajar kepada kesesatan. Malah menyuruh ibu ini buka persekutuan doa. Maka dengan demikian Bapak Ibu, pentahiran persekutuan doa rumah dan pita air garam, pakai bulu ayam, paku semua di situ. Nah, hamba Tuhan yang punya kuasa. Jadi dipaku, dikasih macam-macam semua. Bawa ayam putih. Mama pengampunan dosa pakai ayam putih. Lantas setiap sebelum berdoa mau pergi pelayanan itu harus nanti bungkus nasar, sudah taruh di situ. Nasar. Kita ini bukan gereja. Kita ini hamba melayani dengan karunia. Tapi hari ini banyak hamba Tuhan menipu orang dengan alasan bikin itu nasar, nah itu segala macam. Padahal karunia itu cuma-cuma. Kenapa orang datang melayani harus taruh tempat di situ itu baru pakai? Lantas Bapak Ibu, penyesatan yang berikut. Mereka ketika doakan orang ini harus bungkus nasar. Harus nanti doa kelepasan ini minta ampun dosa bayar uang. Itu kan pengajaran sesat. Tidak ada dalam Alkitab begitu. Akhirnya orang yang dilayani kacau. Mereka tidak mendoakan dan melepaskan ibu ini dari kutuk dosa yang begitu banyak dan begitu berat. Tapi mereka bernubuat Tuhan mau pakai. Jadi ketika datang di sini saya bilang, mari kita berdoa, kita cek. Ibu dalam penderitaan, maka dengan demikian Tuhan tidak akan pernah berbicara bahwa ibu dituntut buka kaki dia. Yang saya tahu pasti Tuhan berbicara, ibu selesaikan dosa supaya ibu jadi terang Tuhan di mana ibu berada, keluarga. Nanti kalau ibu sudah tekun, magang, sudah sungguh-sungguh percaya, lantas layak untuk diberi kepercayaan menjaga kaki dia, barulah diberi. Bagaimana kok ini orang dalam keadaan penderitaan yang dikejar maut, buka kaki dia. Ya ketika datang di sini kami berdoa, Tuhan tidak berbicara begitu. Dengan firman Tuhan, dengan penyataan secara langsung Tuhan mengatakan, tidak. Yang ku kehendaki dia dibersihkan, dilepaskan, dan dia diproses, dibentuk jadi hamba Tuhan. Maka pada waktunya jika aku percayakan dia menjadi penjaga kaki dia, boleh. Kalau tidak bisa. Makanya hari ini saya bingung. Kita dengar banyak penjaga kaki dia, tapi tanpa punya pengalaman yang baik, sehingga ajaran-ajarannya bermasalah. Itu Bapak yang duduk di sana itu. Itu juga ketika mereka dilayani, banyak pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang dahulu yang mereka lakukan penyembahan berhala. Harus melakukan ini dan itu. Nanti kalau ibu-ibu saksikan dia, istri sendiri punya pengalaman bagaimana dilayani. Bahkan lebih parah Bapak. Saya bingung. Nanti Bapak don tolong kasih pencerahan. Roh Kudus ini bisa masuk dalam air garam, bisa masuk dalam minyak kok titip.
Nah kita berdoa ibu ini, bapak ibu, dia dikerja atau mati, kenapa? Karena itu lupa minyak doa.